Kita akan buat animasi Flappy Bird menggunakan GeoGebra. Konsep-konsep matematika yang akan digunakan adalah fungsi real, trigonometri, transformasi linear, dan derivatif atau turunan. Pertama, kita memerlukan gambar Flappy Bird. Kamu dapat mengunduhnya dari link berikut. Kemudian, taruh gambar tersebut dalam GeoGebra kita yang masih kosong. Untuk menaruhnya, gunakan menu Edit, Insert Image From, dan File. Pilih file gambarnya, klik Open. Gambar akan muncul dalam tampilan grafik. Setiap gambar yang kita taruh akan secara otomatis diberi dua titik yang menjadi patokan posisi dan ukuran gambarnya. Titik kita sekarang bernama A dan B. Pindahkan gambar ke pusat sumbu koordinat 0,0. Karena dengan meletakkan pada posisi tersebut, kita akan lebih mudah melakukan transformasi nantinya. Ganti namanya dengan Flappy Bird untuk memudahkan kita ketika nanti akan mengacu pada gambar ini. Dalam daftar objek di tampilan aljabar tidak terlihat adanya gambar, cuma ada titik A dan B. Karena itu kita harus menampilkannya terlebih dahulu seperti ini. Untuk menampilkannya, kita bisa mengklik kanan, kemudian kita pilih Auxiliary. Sekarang, kita siapkan fungsi yang akan kita pakai untuk menggerakkan Flappy Bird. Fungsi ini nantinya akan menjadi lintasan bagi Flappy Bird. Gerakan Flappy Bird adalah naik turun, maka akan sangat cocok diwakili oleh fungsi sinus. Ketikkan fx sama dengan sin dalam kurung x pada kotak input, kemudian tekan enter. Akan muncul grafik fungsi sin x. Sekarang kita akan menyiapkan gerakannya. Sekarang kita siapkan titik acuan yang akan menjadi posisi Flappy Bird. Ketikkan P sama dengan dalam kurung T, F dalam kurung T, kurung tutup 2 kali, pada kotak input. Ini berarti GeoGebra akan membuat sebuah titik bernama P yang koordinatnya akan tergantung dari nilai T. Tekan enter, maka kamu akan ditanya, apakah akan membuat variabel T atau tidak? Jawab dengan ya. Akan keluar slider seperti ini. Kalau kamu menggeser slidernya, titik akan bergeser sesuai nilai T-nya. Berikutnya kita akan menggabungkan gambarnya. Kita akan menaruh gambar Flappy Bird pada posisi titik P. Karena itu, gambar Flappy Bird perlu ditranslasikan ke titik P. Ketikkan translate kurung siku Flappy Bird, P kurung siku tutup pada kotak input dan kemudian tekan enter. Nah, gambar Flappy Bird akan muncul pada titik tersebut. Sekarang kalau kamu geser slider T, maka gambar Flappy Bird akan bergerak sesuai dengan grafik fungsinya. Coba menganimasikannya dengan mengklik kanan pada slider T, lalu klik Animate On. Sembunyikan gambar yang tak diperlukan dengan mengklik tombol lingkaran di sebelah kiri masing-masing objek pada panel aljabar. Berikutnya kita akan merapikan animasinya. Buka objek Properties, set incrementnya menjadi 0.01 atau 0,01, ganti speednya menjadi 2 atau 3, dan bagian repeatnya ganti menjadi increasing. Kalau kamu perhatikan, nilai T berkisar antara min 5 hingga 5. Ini kurang bagus karena Flappy Bird bukan bergerak dari kiri layar ke kanan layar. Kita akan membuat Flappy Bird bergerak tepat dari kiri layar hingga ke kanan layar. Untuk itu kita perlu bantuan fungsi corner. Fungsi corner mengambil argumen bilangan 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing mewakili titik pada kiri atas layar, kanan atas layar, kanan bawah layar, dan kiri bawah layar. Kita akan mengambil komponen koordinat X dari corner 1 dan corner 2 untuk mendapatkan batas kiri dan kanan layar. Buka Properties dari slider T dengan cara mengklik kanan slider T, lalu klik Object Properties. Pada bagian min, ketikkan X dalam kurung corner kurung siku 1, kurung siku, kurung tutup. Ini berarti komponen koordinat X dari titik sebelah kiri atas layar. Pada bagian max, ketikkan X dalam kurung corner 2. Ini berarti komponen koordinat X dari titik sebelah kanan atas layar. Tutup windownya, lalu jalankan kembali animasinya. Flappy Bird akan bergerak dari kiri hingga kanan layar. Cobalah menggeser viewportnya. Flappy Bird tetap akan bergerak dari kiri hingga kanan layar. Berikutnya, arah hadap. Kalau kamu perhatikan, Flappy Bird selalu menatap ke depan. Di satu sisi ini bagus, karena ini berarti Flappy Bird akan selalu menatap masa depan tanpa dibayang-bayangi masa lalu. Tetapi di sisi yang lain, animasinya tidak terlihat alami. Kita akan menggunakan bantuan derivatif untuk membuat Flappy Bird menghadap sesuai arah geraknya. Derivatif atau turunan dari sebuah fungsi berkaitan dengan kemiringan fungsi di suatu interval yang sangat sempit.
atau ini bisa disebut sebagai gradien garis singgung kurva. Ini adalah gradien garis singgung kurva. Seandainya kita bisa menggunakannya untuk meletakkan Flappy Bird, maka ia akan terlihat lebih alami. Gradien suatu garis adalah tangen dari sudut yang dibentuknya dengan sumbu X. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu fungsi turunan dari fx sama dengan sin x. Ketikkan derivatif kurung siku f pada kotak input, lalu tekan enter. Otomatis GeoGebra akan membuatkan fungsi turunan dari fx, yaitu f aksen x. Karena turunan baru menunjukkan gradien dari garis singgung, kita perlu mendapatkan sudutnya menggunakan arkus tangen. Ketikkan arah sama dengan arctan dalam kurung f aksen dalam kurung t kurung tutup 2 kali untuk mendapatkan sudut arahnya. Sekarang kita akan merotasikan gambar Flappy Bird sesuai dengan arah tersebut. Klik kanan pada objek Flappy Bird aksen, lalu pilih objek properties. Perintah sebelumnya adalah translate kurung siku Flappy Bird, p. Kita akan menyisipkan perintah rotasi sebagai berikut. Ganti Flappy Bird dengan rotate kurung siku Flappy Bird, arah kurung siku tutup, sehingga menjadi seperti ini. Tutup windownya dan sekarang jalankan kembali animasinya. Flappy Bird akan menghadap sesuai lintasannya. Sembunyikan objek-objek yang tidak perlu, kemudian bereksperimenlah dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Kita juga bisa mengubah-ubah latar belakangnya dan memberikan hiasan yang lain. Demikianlah animasi Flappy Bird kita. Selamat bereksperimen dan jangan lupa subscribe.